Nah, kemudian yang berikutnya Al-Latif dan nasihat Luqman. Ya, kita tahu ini nasihat Luqman untuk anaknya yang dimulai dengan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Baru kemudian nanti muncul nasihat yang lain, dan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ya tentang kemahal lembutan Allah Subhanahu wa taala dan tentang ketelitian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha intakum mithqala dzarratin ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ya bunay, ya wahai anakku, innaha intaku mithqala habatin min khardal. Ya sungguh jika ada sesuatu perbuatan ya seberat biji sawi fatakun fi sakhra dan berada dalam batu, ya ini juga nanti menjadi pembahasan tersendiri. Biji sawi yang ada di dalam batu. Ya menunjukkan ya sekecil amalan yang kemudian begitu kecil dan tertutup dengan sangat rapat di dalam batu. Ya mungkin kalau di dalam kaca kita masih bisa melihat karena beningnya kaca itu yang di dalam batu. Dan saking kerasnya batu itu, ya tidak mungkin ada orang yang tahu kalau di dalam ya batu itu ada biji sawi yang itu diumpamakan dengan amalan yang kecil seperti itu. Ya aufis samawat, ya di dalam batu saja kita nggak mungkin bisa lihat, atau fis samawat di langit-langit yang sangat luas itu. Ya bagaimana kemudian kita bisa melihat dan mengetahui ya sesuatu yang sangat kecil yang kita tahu bumi kita saja ini ya seperti ya debu di ya tengah ya lautan gurun yang dipenuhi dengan butiran-butiran debu yang sangat banyak ya, dan kita tahu bumi kita di alam semesta ini ya hanya bagian kecil sekali. Ya kecil sekali. Ya dan bagaimana kemudian ya bisa mengetahui ada mithqal habbatin min khardal. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengetahui itu. Au fil ard atau di dalam bumi. Ya bumi ya walaupun tadi di antara sekian makhluk atau penciptaan Allah yang ada di luar angkasa sana. Ya bumi hanya seperti ya planet yang sangat kecil sekali. Ya walaupun demikian, ya bumi ini bagi kita adalah sesuatu yang sangat luas. Ya bayangkan mencari biji sawi, ya biji sawi yang tersimpan di ya satu bumi ini ya mustahil kita bisa mencarinya. Nah bayangkan ya sekarang ketika manusia kemudian dengan sangat bangga mengaku kalau mereka punya teknologi yang sangat canggih misalkan. Ya, teknologi yang sangat canggih sehingga bisa mendeteksi setiap keberadaan benda-benda yang ada di bumi ini. Ya Allah hadirkan ya kisah Dzulqarnain ya di mana Dzulqarnain itu kemudian membangun tembok ya rodma di antara dua gunung ya ketika diminta oleh masyarakatnya dibikinkan sadda, dia bikinkan rodma dengan bahan yang terbuat dari besi yang dipanaskan kemudian dilapisi dengan tembaga. Sebesar itu masih belum diketahui oleh manusia di mana letaknya. Ya, sebesar itu belum terdeteksi. Ya, padahal besi itu adalah sesuatu yang paling mudah dideteksi. Belum terdeteksi. Bagaimana dengan biji sawi yang sekecil itu? Tapi tidak dengan Allah. Ya, tibihallah. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memberi balasannya. Ya, kalau amalan sekecil itu Allah tahu, kan Allah tahu Allah akan berikan balasannya. Dan sungguh ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya innallaha latifun khabir, Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Ya kita merasa kalau hidup kita di dunia ini, di mana dunia ini adalah darul amal. Ya negeri untuk beramal, ya kita tidak perlu khawatir ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat lembut, yang sangat teliti, bahkan sekecil apapun amal kita,
ya akan diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelembutan Allah Subhanahu wa taala menenangkan kita dengan tidak perlu khawatir ya akan balasan dari amal-amal baik kita, walaupun itu adalah amalan yang sekecil biji sawi, ya sekecil biji sawi. Ya, yang di sisi lain juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, berarti amal buruk pun tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu latifun khabir. Ya, Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan atas apa yang kemudian dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, baik itu kebaikan ataupun keburukan.